Halo teman-teman, perkenalkan saya Arsita Surya Reza dari Prodi Akuntansi Perpajakan NPM 2375573. Mata kuliahnya Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan membahas pertemuan pertama mengenai akuntansi pemerintah dan siklus akuntansi daerah. Yang pertama yaitu peranan laporan keuangan daerah. Apa sih peran laporan keuangan daerah dan buat siapa gitu. Jadi, untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan pemerintah daerah, menilai kondisi keuangan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan, serta memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan laporan ini, pemerintah daerah dapat bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan hasil pelaksanaan kebijakan secara sistematis dan transparan kepada masyarakat dalam satu periode pelaporan. Selain itu, peranan laporan keuangan daerah juga memiliki nilai akuntansibilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan generasi. Apa sih tujuan laporan keuangan daerah itu? Yaitu untuk menyediakan informasi yang lengkap dan relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Informasi ini juga bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, seperti pejabat, pemerintah, dan masyarakat, dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta dalam menilai akuntansibilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Nah, apa sih struktur atau bagian-bagian pada laporan keuangan daerah itu? Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran atau biasa disingkat LRA. Laporan ini yaitu untuk menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam suatu periode pelaporan, termasuk pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan dan sisa lebih atau kurangnya anggaran pembiayaan. Yang kedua yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih atau biasa disingkat LPSAL. Laporan ini untuk mencakup beberapa pos utama seperti saldo anggaran awal, pengguna saldo anggaran lebih, sisa atau kurang anggaran tahun berjalan, atau silpa atau sikpa. Koreksi kesalahan pembukaan tahun sebelumnya, serta saldo anggaran lebih akhir. Yang selanjutnya yaitu ada laporan operasional atau LO. Laporan ini menyajikan informasi tentang pendapatan dan beban terkait dengan kegiatan operasional pemerintah daerah selama periode pelaporan, serta surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Yang keempat yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan ini mencakup pos-pos seperti ekuitas awal, surplus atau defisit dari laporan operasional, koreksi-koreksi yang secara langsung mempengaruhi ekuitas, misalnya akibat dari perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan mendasar, serta ekuitas akhir. Yang selanjutnya yaitu neraca. Neraca ini menggambarkan posisi keuangan daerah pada tanggal tertentu berupa aset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, serta ekuitas atau saldo dana. Yang selanjutnya yaitu laporan arus kas atau LAK. Mencatat aliran kas masuk dan keluar dalam 3 aktivitas yaitu operasi, investasi, dan pembiayaan. Menunjukkan saldo kas awal dan akhir periode. Catatan atas
laporan keuangan atau CALK, berisi penjelasan detail dan kebijakan akuntansi yang digunakan serta penyebaran informasi tambahan yang mendukung pemahaman laporan keuangan. Oke, yang selanjutnya yaitu bagaimana sih alur penyusunan laporan keuangan. Yang pertama yaitu kita melakukan penjurnalan anggaran terlebih dahulu. Yang kedua, kita menganalisis dan melakukan penjurnalan transaksi. Yang ketiga, penyusunan akhir tahun. Yang keempat itu melakukan posting ke buku besar. Yang kelima itu peringkasan. Yang keenam, penyusunan laporan keuangan. Dan yang ketujuh yaitu melakukan jurnal penutup. Yang kedelapan itu kita melakukan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Nah, itu harus bukti-bukti transaksi itu harus valid, sah dan lengkap supaya ketika nanti memposting itu tidak ada kesalahan. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan mengenai akuntansi pemerintah dan siklus akuntansi daerah pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga membantu. Bye-bye.